Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami buat dengan judul analisis perancangan sistem informasi e-commerce toko online CI. Perkenalkan, nama saya Fikri Dwi Saputra dengan NIM 19200-713. Ya, perkenalkan nama saya Riki dengan NIM 19200-657. Perkenalkan, nama saya Panji Yudo Pandunggal dengan NIM 19285. Perkenalkan, nama saya Anggul Putri Angelina dengan NIM 19201011. Perkenalkan, saya Laila Salsawan Segala dengan NIM 19201049. Yang pertama, perancangan program toko online CI. Latar belakang masalah saat ini dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet di Indonesia telah berdampak besar pada perubahan bisnis. Itu mulai dari cara beriklan, cara membeli dan menjual, cara membeli dan menjual, interaksi antara orang-orang, dan partisipasi jejaring sosial. E-commerce adalah salah satu perkembangan teknologi dan internet. E-commerce ini adalah layanan internet yang digunakan untuk membeli dan menjual secara online. E-commerce akhir-akhir ini telah marak dengan menawarkan barang dagangannya di dalam website. Toko online menjadi salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan e-commerce ini menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Yang kedua, identifikasi permasalahan. Yang pertama, sistem penjualan yang saat ini berjalan dirasa kurang efektif karena masih menggunakan cara konvensional. Yang kedua, lambatnya perkembangan toko karena kurangnya promosi kepada masyarakat sehingga tidak semua kalangan masyarakat mengenal toko ini. Ketiga, permasalahan apa yang terjadi pada sistem e-commerce yang berjalan pada CI Shop. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian, memahami transaksi yang ada di website e-commerce CI Shop. Yang ketiga, mendirikan website e-commerce CI Shop sebagai sarana pemasaran produk. Berikut metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berikut model pengembangan sistem. Yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini, kami akan mengembangkan sistem informasi e-commerce yang merupakan sebuah usulan untuk memperbaiki kelemahan pada sistem dan pendataan penjualan yang sedang berjalan. Apapun proses sistem yang sedang berjalan. Pertama, customer memesan produk lalu melakukan metode pembayaran dengan transfer melalui bank yang tersedia. Yang kedua, penjual mengirim barang kepada customer dan barang sampai di pihak customer. Yang ketiga, customer melakukan komplain kepada penjual karena barang tidak sesuai atau rusak dan cacat. Yang keempat, lalu customer melakukan pengembalian barang. Yang kelima, penjual menerima barang yang cacat, rusak, atau tidak sesuai dari customer. Yang kedua, desain. Kami mencoba melakukan desain sistem yang dapat memenuhi kebutuhan customer dan penjual. Rancangan ini terdiri dari database, MVC atau model view controller, dan user interface. Ada database, MVC, user interface. Yang ketiga, kode generation. Framework yang dipakai oleh website e-commerce CI Shop adalah kode Jitter yang bersifat open source dan menggunakan MVC atau model view controller. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP. Pemrograman yang dipakai oleh website e-commerce CI Shop ini adalah pemrograman berbasis objek. Yang keempat, ada testing. Website e-commerce CI Shop akan melakukan proses pengujian menggunakan black box. Ada dua tipe pengujian black box yang akan kami lakukan. Yang pertama, functional testing adalah pengujian ini akan dilakukan dengan mengecek apakah software mampu melakukan login dengan lancar menggunakan password, email, dan username masing-masing. Yang kedua, non-functional testing adalah pengujian dilakukan dengan cara
melihat apakah software yang telah dirancang dapat dioperasikan dengan baik pada perangkat dan ukuran layar sistem operasi yang berbeda-beda. Berikutnya akan dijelaskan oleh Angel. Yang kelima ada support. Dalam proses pengembangan website e-commerce, CI Shop menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle. Tahap-tahap dalam pengembangan sistem website e-commerce CI Shop. Yang pertama ada planning, kedua ada analisa, ketiga desain, keempat implementasi, kelima testing dan integrasi, dan yang keenam maintenance atau pemeliharaan sistem. Ruang lingkup. Di makalah ini kami akan membahas mengenai perancangan serta penjualan produk dan interaksi dengan pembeli secara online. Dengan adanya website e-commerce ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan CI Shop dan keuntungan ruang lingkup yang lebih luas dan waktu sehingga dapat menjawab persoalan penjualan secara online. Analisa sistem berjalan. Tinjauan toko online CI Shop. Toko online CI Shop bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik. Namun demikian, toko CI Shop masih menggunakan metode penjualan dengan menggunakan pemasaran model konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat mengatasi permasalahan ruang dan waktu, di mana konsumen dapat memesan produk dari mana saja dan kapan saja. Proses bisnis. Toko CI Shop merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan elektronik. Dalam kegiatan penjualannya diawali ketika bagian admin menerima pesanan barang, kemudian informasi pesanan tersebut akan diteruskan ke bagian gudang. Bagian admin juga akan mengirimkan invoice kepada bagian keuangan. Transaksi penjualan akan dianggap selesai jika bagian keuangan telah menerima transfer pembayaran dan barang telah dikirim. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. A. Nama dokumen. Halaman register. Fungsi mendaftar akun baru. Sumbernya admin, media screenshot, frekuensi setiap akan mendaftar akun baru. Format lampiran A1. Udah. Di sini ada bukti surat pembayaran. Fungsinya bukti transfer pembayaran produk. Sumbernya admin, medianya foto, frekuensi setiap terjadi transaksi penjualan. Formatnya lampiran A2. Rancangan sistem dan program usulan. Analisis kebutuhan software. A. Tahap analisis. Analisis dan implementasi dalam rancangan sistem pada toko online CI Shop ini adalah dengan melakukan perancangan sistem dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language, serta membuat program aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database server MySQL yang akan digunakan sebagai back storage dalam aplikasi e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Ya, di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram toko online, halaman, user, dan admin. Di sini ada admin, yaitu admin, login admin, update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, laporan penjualan. Ini customer di sini customer harus login customer, pilih baju dan transaksi. Di sini ada use case diagram mengelola data barang yang di mana pemilik toko harus memasukkan stok, memberi rekapan transaksi, pengecekan, pemberian nota, pembayaran barang, menyediakan barang yang dijual. Di sini lanjut adalah sistem info penjualan online, yaitu di sini ada owner, yaitu olah laporan keseluruhan, dan konsumen, cetak butik transaksi, transaksi produk, batal transaksi, dan olah produk, olah stok, dan admin, dan keuangan.
Di sini activity diagram toko online CI Shop halaman phone page. Di sini ada user registrasi, login, kelola akun, memilih produk dan menampilkan produk, memasukkan ke keranjang, menampilkan keranjang, melakukan pembayaran, mengelola pembayaran, menampilkan tampilan checkout, dan mengirim produk dan produk sampai tujuan. Di sini ada activity diagram admin mengelola data barang. Di sini ada admin untuk melihat daftar produk, langsung ke tampilkan form produk, dan inputkan data alamat pengiriman, menyelesaikan transaksi, menerima konfirmasi belanja, dan mengonfirmasi pembayaran. Ya, selanjut. Ya, yang nomor 2 ada desain. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang desain database, desain software arsitektur, dan desain interface dari sistem yang dibuat. Yang pertama ada database, ada entity relationship diagram atau ERD. Yang pertama si customer harus masukkan email, si admin email, password, dan konfirmasi pembayaran. Lalu admin menjual produk, ada ID kategori, judul produk, harga, dan stok. Lalu dari produk bisa milih pembelian, ada ID order, tanggal, dan total belanja. Lalu kemudian dibeli ID user, nama pembeli, nomor telepon, dan alamat. Yang kedua ada logical record struktur. Yang pertama, di tabel pertama data pelanggan, ID, nomor telepon, nama, alamat email, password, alamat rumah. Dari tabel yang kedua ada order, ID user, tanggal, nama, alamat, status pembayaran. Lalu di tabel selanjutnya itu ada table order confirm, ID order, nama akun, nomor akun, nominal, catatan, bukti transfer. Lalu di tabel selanjutnya ada keranjang. Di mana dalam tabel keranjang ini ada ID user, ID produk, kuantitinya, subtotalnya. Lalu kemudian di tabel selanjutnya ada produknya. Ada ID kategori, slug, titel, deskripsi, nominal, tersedianya produk, gambar produk. Lalu di tabel terakhir dan atau selanjutnya ada tabel kategori, yaitu ada ID, slug, dan titelnya. Software arsitektur. Program yang digunakan untuk membuat rancangan website e-commerce CI Shop adalah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Pada tahap menggambarkan kelas diagram, sequence diagram, dan komponen diagram. A. Kelas diagram berikut adalah objek-objek yang teridentifikasi dari sistem toko online CI Shop. Yang pertama ada admin, kedua user, 3 produk, 4 order, dan 5 detail order. Nah, ini adalah tampilan dari kelas diagramnya, yaitu di tabel pertama ada admin. Yang pertama ada pengguna, email, password. Lalu dilanjutkan ada update produknya, mengelola kategori, konfirmasi pemesanan, laporan transaksi. Lalu admin tersebut menginput produknya, yaitu di dalam tabel produk ada ID kategori, judul, deskripsi, harga, dan stoknya. Lalu kemudian ada update produk, hapus produk. Lalu kemudian dari admin langsung masuk ke usernya, itu di dalam tabel user ada email, password, nama lengkap, alamat, nomor telepon. Lalu kemudian ada pilih barang, pembayarannya. Lalu user menginput table order. Di dalam table order ini ada ID produk, tanggal, total, resi. Lalu kemudian ada kirim, nomor, dan cetak. Kemudian order pun tersebut jadi. Di bawah table order ada table detail ordernya, yaitu ada ID produk, ID order, quantity, subtotal, dan sales detailnya. Next. Lalu ada yang B-nya sih sequence diagram. Yang pertama sequence diagram halaman user. Pertama di sini ada pelanggan, yaitu dia memesan produk, pilih produk ke menu utama, lalu kemudian pilih produk yang akan dipesannya.
lalu memilih kategorinya, terus dia memencet tombol selesai belanja, masukin keranjang, lalu kemudian form pesanannya pun jadi langsung ke transaksinya. Oke, next. Yang kedua ada sequence diagram halaman admin. Yang pertama itu ada user, lalu kemudian menginput email dan password, form login, terus lalu kemudian dicetak validasinya. Kalau user tersebut gagal login, pasti ada tulisan login gagal, cek validasi, dashboard, update data, statistik, logout. User melihat halaman dashboard, melakukan update data, melihat halaman statistik, dan kemudian di logout. Oke, next. Oke, yang C, komponen diagram. Di sini ada table front page browser, dia mengarah ke database browser, jQuery.js, style CSS, Bootstrap, dan Apache server. Lalu kemudian dari database browser masuk ke MySQL dan nyambung ke admin. Oke, next. Dan ini adalah tampilan dari website kami, yaitu ada gambar stick, PS5, dan ini adalah halaman awal untuk memesan produk. Dan bisa dipencet kategori. Oke, next. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Laila Salsa. Oke. Lalu di sini ada testing. Pengujian akan dilakukan. Pengujian website akan dilakukan dengan black box text testing untuk pengujian proses input dan outputnya saja. Pengujian testing ini dilakukan di form login customer. Yang pertama, skenario-nya mengosongkan login dan password, lalu klik kirim. Test case, email kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan akan menampilkan pesan dan password tidak boleh kosong. Hasil pengujian sesuai harapan. Kesimpulannya valid. Yang kedua, skenario hanya mengisi email dan mengosongkan password, lalu klik tombol kirim. Test case, emailnya ada 123@gmail.com, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan akses ditolak. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ketiga, hanya mengisi password dan mengosongkan email lalu klik kirim. Email kosong, password apa aja. Sistem akan menampilkan pesan akses ditolak. Sesuai harapan, valid. Dan yang keempat, mengisi email dengan benar dan password salah, lalu kirim. Lalu klik kirim. Emailnya ada 123@gmail.com, passwordnya rahasia. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan email dan password tidak dikenal. Sesuai harapan dan valid. Yang kelima, mengisi data login dengan benar lalu klik login. Emailnya 123@gmail.com, password apa aja, sistem akan menerima akses dan langsung menampilkan halaman customer sesuai harapan dan valid. Di sini ada support, ada spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan untuk membuat desain rancangan website toko online CI. Yang pertama, kebutuhan ada sistem operasi, keterangan Windows 10 dan Windows 11. Prosesornya Intel Celeron, RAM-nya 500 MB, hard disk-nya 200 GB, monitornya Lenovo, keyboard-nya Lenovo, printernya LaserJet, software-nya menggunakan PHP MyAdmin, DAW.io, dan Adobe Photoshop. Browser-nya menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, dan Internet Explorer. Spesifikasi dokumen sistem usulan. Di sini ada nama dokumen bukti pemesanan. Fungsinya sebagai bukti pemesanan barang. Sumbernya dari admin. Tujuannya untuk bagian gudang. Frekuensi setiap checkout.
Formatnya lampiran B1. Ini ada tampilan order, ada nomor resi, tanggal pembelian produk, total belanja, dan status pembayarannya. B. Nama dokumen, struk pembayaran, fungsi bukti transfer pembayaran produk, sumber keuangan, tujuan owner, frekuensi setiap terjadi transaksi penjualan, format lampiran B2. Di sini ada bukti transfer dari Bulan Sabilah untuk CI Shop dengan tagihan 19.699.000. Oke, penutup. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan mengenai perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi toko online CI Shop berbasis web didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi toko online CI Shop dapat memberikan efisiensi dan efektivitas kerja karena dapat mempermudah pekerjaan dan memperkecil peluang terjadinya kesalahan pengolahan data yang dibutuhkan. Yang kedua, pengolahan data yang berbasis web dapat mempermudah pengaksesan data dan pencarian data yang diperlukan sehingga membantu mempercepat pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan ketelitian dan keakuratan perhitungan. Yang keempat, dengan adanya sistem informasi penjualan elektronik berbasis web ini dapat memperlancar proses administrasi penjualan setiap saat bila diperlukan. Saran, berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya peneliti dapat memberikan beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian. Yang pertama, diadakannya sosialisasi dan pelatihan kepada semua penggunaan transaksi e-commerce. Yang kedua, tingkat keamanan sistem informasi ini perlu ditingkatkan karena terdapat transaksi penjualan, perlu dilakukan backup data secara berkala. Yang ketiga, untuk pengembangan selanjutnya perlu ditambahkan kembali sistem yang berhubungan dengan vendor atau penjual untuk mempermudah pemesanan barang. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.